Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Halo P-Viewers, selamat datang dan selamat menyaksikan Preview by Paramavida bersama dengan saya Oktaverina yang akan menjadi host pada hari ini. Oke, dalam video ini kita akan membahas tentang mindset customer service. Ya, penasaran dong dengan tema kita hari ini? Oke, kita berbincang-bincang dengan siapa sih? Langsung saja sudah ada di hadapan saya, sudah ada Ibu Pelangi. Halo Bu Pelangi. Halo Mbak Okta. Apa kabarnya nih Bu? Sehat. Sehat ya. Oke, sekarang lagi sibuk apa sih Bu Pelangi? Saya masih bekerja sih di salah satu perusahaan swasta, developer perumahan di Jakarta. Oke, boleh dong Bu di-sharingin nih kira-kira Ibu punya pengalaman apa sih di dunia customer service? Pengalaman di dunia customer service ya. Yeah. Kalau sebagai customer service-nya sih saya nggak pernah punya pengalaman profesi sebagai customer service ya, tapi saya pernah bekerja di konsultan riset yang kebetulan meriset tentang customer experience. Jadi kalau pernah dengar mystery shopping gitu, jadi mereka tuh mengevaluasi pelayanan customer service. Gimana sih cara customer service tuh harus bersikap, gimana sih standar grooming yang baik kayak gitu. Oke. Berarti untuk pembahasan kita hari ini bukan lebih ke profesinya ya Bu, tapi mindset dari seorang customer service. Kalau gitu nih Bu, sebenarnya ada nggak sih definisi khusus terkait dengan customer service? Kalau definisi khususnya, ya kalau definisi customer service kan banyak ya, intinya pemenuhi kebutuhan, melayani kebutuhan pelanggan gitu. Nah, kalau kita tarik nih dari servisnya sendiri, itu kan adalah proses memenuhi kebutuhan orang lain gitu, melayani kebutuhan orang lain. Orang lainnya di sini kalau kita bicara customer berarti adalah pelanggan. Dan kebanyakan orang mungkin mikirnya kalau pelanggan tuh ya memang konsumen, klien yang memakai produk atau jasa kita gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau mau ditarik lebih general, pelanggan itu tuh bisa banyak, nggak cuma eksternal tapi ada internal juga. Internal tuh contohnya kayak atasan kita, rekan kerja kita, atau orang-orang yang singgungan kerja sama kita gitu, yang memang kita perlu penuhi juga kebutuhannya. Oke Bu. Nah, kenapa sih kita tuh perlu serve internal kita secara baik Bu? Karena kalau misalkan kita bekerja di bidang pelayanan, kita tuh akan ketemu dengan orang yang memang selalu kita layani. Tapi kalau di internal, kita sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, menjalankan memang pekerjaan kita kayak dari hati gitu, memang ingin menyelesaikan pekerjaan, memenuhi kebutuhan atasan kita, memenuhi kebutuhan teman kita, itu akan otomatis kita kerjanya kan jadi maksimal kan. Nah, karena itu udah dilakukan terus-terusan berulang-ulang, otomatis kayak akan jadi landasan buat servis ke eksternalnya, karena di internal aja udah bagus, udah setiap hari yang dilakukan itu, pasti kalau keluar ketemu konsumen tuh kayak udah otomatis gitu loh, kayak udah jadi kebiasaan, kayak bukan sekedar menerapkan SOP tapi memang udah di mindsetnya gitu, karena memang ingin melayani orang dengan lebih baik gitu, siapapun orangnya. Oke, berarti penting juga nih ya Bu ya. Nah, kenapa sih Bu meningkatkan skills customer service itu sangat penting Bu? Karena itu tadi Mbak, yang tadi saya bilang, kenapa penting, karena biar kita kayak contohnya gini mungkin ya, kalau Mbak Okta kita kan di kehidupan kan sering pasti interaksi sama orang lain, kita makhluk sosial banget gitu kan, ke Alfamart ketemu sama Mbak Alfamart kasirnya aja mau dilayaninnya sama dengan baik gitu kan.
atau ketemu sama di restoran gitu, ingin dilayaninya kan dengan baik kan, dari mulai dikasih menu sampai di serve makanannya gitu. Jadi ketika kita ingin dilayani sama orang lain dengan baik, kayak kita pernah nggak sih mikir kita tuh ngelayanin orang kayak gimana sih ya gitu. Jadi sebenarnya mindset itu pentingnya gitu. Kalau kita mau dilayanin dengan baik sama orang lain, kita harus berusaha dulu memposisikan diri kita kayak itu sebagai mereka. Kalau misalkan kita dilayanin nggak pakai senyum tuh mau nggak sih kira-kira ya, ke bank gitu nih Mbak Mas CS-nya atau Mbak CS-nya nggak senyum, kita mau nggak ya gitu. Kalau kita nggak mau ya berarti kalau kita ketemu orang ya at least kita senyum gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya Mbak, untuk sebenarnya buat yang paling dasarnya gitu kan, di dasarnya pelayanan adalah gitu, kayak gimana sih cara melayani yang baik. Kalau menurut saya adalah ya perlakukan kita sebagai perlakukan orang lain itu sebagaimana kalau kita diperlakukan orang lain itu maunya gimana. Ya. Oke, berarti memang skills customer service itu sangat penting ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, untuk membentuk mindset dan meningkatkan skills customer service nih ada tipsnya nggak sih Bu? Membentuk mindset customer service. Oke, kalau tips ya, nggak, sebenarnya ada satu hal sih, memang harus ada yang datang dari dalam sih, kayak ada memang dia ada keinginan untuk melayani ya, keinginan untuk melayani orang lain itu kayak perlu datang dari innernya sih. Tapi saya rasa semua orang pun mau, kayak semua orang pun punya gitu, karena semua orang basically seneng banget dilayani. Apalagi anak-anak sekarang kan pengen yang simple, pengen yang cepet, pengen yang gampang dilayani. Dan terus yang kedua itu kita harus kayak hadir penuh gitu, apalagi sebagai customer service ketika ngelayanin konsumen atau ketika kita lagi kerja deh nyampe kantor tuh ya emang udah benar-benar fokus ya sama pekerjaan, supaya apa, supaya kita bisa melakukan pekerjaan itu lebih maksimal kan. Dan perlu juga ada batasan, selain pekerjaan itu dilakukan maksimal, selain kita ingin membuat orang lain happy sama pekerjaan kita, kalau dia happy sama pekerjaan kita juga jadi happy, tapi perlu ada juga batasannya. Jadi nggak asal kerja tuh asal bapak senang gitu atau ibu oke gitu, ya udahlah saya kerjain aja apa yang mau ibu, tapi nggak gitu. Tapi perlu ada batasannya, sebatas memang profesional kerja gitu. Dan yang terakhir itu akan ngebentuk kita buat jadi tanggung jawab sih sama yang kita kerjain kan secara nggak langsung. Dan terakhir memang perlu banget untuk terus belajar sih, untuk memperluas wawasan, karena begitu akhirnya wawasan kita makin luas, kita makin tahu nih Mbak caranya gimana, cara komunikasi sama tipe-tipe orang yang berbeda. Gimana sih kalau tipe orang yang kayak gini kita perlu layani dengan cara seperti apa, kalau orang yang lebih detail kita perlu serve dia dengan data atau dengan cara yang seperti apa, itu akan berbeda lagi. Jadi makin banyak inputan kita, makin banyak kita belajar, makin luas sih wawasan kita untuk servis sih. Oke, berarti memang poinnya lumayan banyak nih ya Bu ya, dari kita harus mempunyai keinginan melayani, terus habis itu hadir secara penuh ya untuk customer tersebut, lalu tahu batasan, bertanggung jawab, dan juga memperluas wawasan. Oke, nah saya ada pertanyaan lagi nih Bu, tapi kita tunggu sebentar ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana para viewers, suka dan tertarik dengan pembahasan kita hari ini? Nah, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan di-share ke rekan-rekan lainnya yang mungkin bisa bermanfaat juga nih untuk rekan-rekan. Oke, sekarang kita mau masuk pertanyaan selanjutnya nih ya Bu ya. Nah, bukan nggak mungkin ya Bu ya pada saat ada pelanggan kita menghubungi kita, tapi ternyata respon yang kita berikan itu tidak memuaskan pelanggan tersebut. Nah, hal ini gimana sih Bu caranya untuk menanggapinya? Oke, itu sih pasti sering banget terjadi ya Mbak ya, apalagi di bagian ya di orang yang biasanya berprofesi sebagai CS atau di semua lini servis gitu. Nah, yang pertama itu sih sebenarnya kita perlu kenali dulu si konsumen itu seperti apa, dan kembali lagi ke tujuan customer service itu kan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kita lihat dulu kebutuhannya dia apa sih, sebenarnya gapnya tuh apa sih, kenapa sih sampai dia tuh nggak merasa terlayani gitu, merasa nggak nyaman, merasa kayaknya saya nggak puas deh nih sama pelayanan CS-nya gitu. Itu perlu dicari tahu dulu kenapanya, dan tipe konsumennya itu juga seperti apa.
Dan balik lagi sih ke standar customer service yang memang mau kita ciptakan itu kayak gimana. Dan kalau misalkan akhirnya sudah ketemu nih, ternyata ternyata memang konsumennya tetap nggak puas nih sama pelayanan, ya kita memang harus jelaskan dengan bahasa yang baik, jelaskan dengan cara yang paling tidak mudah yang setidaknya paling mudah dipahami oleh konsumennya gitu loh. Walaupun ya dimarahin ya sabar aja gitu ya. Karena Tidak memang boleh membalas ya, Bu, ya. iya, karena memang kan kita nggak mungkin juga bisa bisa agak keras ke konsumen Iya, juga betul. kan ya gitu. Nanti akhirnya jadi debat kusir yang nggak selesai-selesai gitu. Jadi memang dipenuhi saja kebutuhannya. Ketika kita tidak bisa, ya kita jelaskan kenapa tidak bisanya. Ketika tidak mengerti juga, jelaskan aturannya. Ketika tidak bisa juga, jangan ragu-ragu banget untuk minta bantuan sih. Karena biasanya kalau customer service itu kan tim ya, bantuan teman tim lainnya atau paling nggak bantuan atasannya. Biasanya konsumen akan lebih lumayan paham tuh kalau udah mana manajernya gitu-gitu tuh. Ya, itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya. Tipsnya. Tapi nih Bu, dari pengalaman Ibu nih, pernah nggak sih berada di case seperti ini? Mungkin customer Ibu nggak merasa puas dengan respon Ibu gitu, kira-kira pernah nggak Bu? Pernah sih Mbak, karena kebetulan kan saya tuh nge-handle juga customer care hotline gitu ya di kantor. Ini sih masuknya nggak benar-benar pelanggan yang datang ketemu face to face sama kita gitu, tapi dia by WhatsApp. Nah, karena biasanya tuh customer yang udah memang komplain ke hotline itu tuh biasanya emang karena udah nggak nemu jawaban yang pas sama frontliner kita. Itu sering banget sih. Jadi tuh kayak kita kayak emang perlu cari tahu dulu sih, ini yang dia tanya tuh pernah dijawab apa sama frontliner seperti apa. Dijelasin aturannya, terus dia masih tetap nggak terima. Ya gitu, kita harus terus aja jelasin memang seperti itu kondisinya, prosesnya sudah sampai mana. Ya harus terus dijelasin dan harus di-maintain sih kalau yang saya tahu. Jadi kalau misalkan mungkin ketemu langsung face to face, datang konsumen pulang udah, kita bisa follow up sih by phone. Tapi kalau di WhatsApp ini ya itu case-nya sudah kita anggap close itu kalau memang sudah terselesaikan masalahnya gitu. Biasanya kita koordinasi ya sama project manajernya, sama bagian-bagian terkait untuk menjelaskan ke si konsumen itu. Yang jelasinnya memang harus pakai bahasa yang sabar banget ya, apalagi ini teks gitu kan. Kadang persepsi orang tuh berbeda-beda gitu kalau baca. Jadi harus ada pemilihan kata yang memang hati-hati juga gitu, agak-agak tricky. Oke, siap kalau gitu. Itu nggak terasa adalah pertanyaan terakhir untuk kita hari ini, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Pelangi untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan P-viewers yang sudah menyaksikan. Nah, tadi kita sudah membahas, Bu Pelangi sudah share ke kita terkait gimana mindsetnya, pelanggan itu apa, dan juga gimana sih menangani ketika klien kita nggak puas dengan jawaban kita. Terima kasih banyak ya Bu Pelangi. Sama-sama Mbak Okta. Semoga kita bisa bertemu nih Bu di tema-tema lainnya ya Bu ya. Oke, terima kasih. Dan untuk rekan-rekan jangan lupa di subscribe, like, dan juga jika video ini menarik boleh diketik di kolom komentar apa sih yang menarik. Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan P-viewers. Bye. Hai P-viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk P-viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video yang lainnya dan sampai jumpa.